Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhyiddin. Insyaallah pada pertemuan kali ini saya akan mencoba memaparkan atau membahas materi bahasa Inggris 1. Pada bagian unit 1, langsung saja pada unit 1 ini pada bagian pertama ada tentang getting to know someone, yaitu tentang mengenal seseorang. Pertama di sini ada greetings atau salam sapaan. Di sini keterangannya yaitu this conversation is taking place in an English course. Jadi di sini ada sebuah percakapan yang terjadi di tempat kursus bahasa Inggris. Practice the conversation with your friend. Kemudian berlatihlah percakapan ini dengan temanmu. Nah, di bawah ini ada percakapan ya antara Salsa dan Rizal. Kawan-kawan bisa mencoba membacanya sendiri atau dengan teman lainnya. Nah, ini ada Rizal, ada Salsa, itu tentang percakapan terjadinya di kursus bahasa Inggris. Selanjutnya kita akan teruskan ke halaman berikutnya. Pada halaman ini, bagian atas ada membahas tentang pembagian greetings. Jadi greetings itu ada dua. Yang pertama formal greetings, sapaan formal atau resmi gitu ya. Dan informal greetings, sapaan tidak resmi yang biasa dipakai pada teman atau teman-teman sebaya dan sebagainya gitu ya. Dapat dilihat pada tabel ada kolom untuk formal greetings dan informal greetings. Pertama untuk formalnya misalkan hello, informalnya itu hi. Selanjutnya ada how are you, informalnya what's up. Kemudian ada good morning, informalnya morning. Lalu ada good evening, informalnya naik gitu. Selanjutnya ada dua kalimat yang berlaku untuk formal dan informal. Yang pertama, it's been a long time. Terus lalu ada how come I never see you. Yang terakhir ada goodbye untuk formalnya dan informalnya bye. Kemudian ada asking and giving someone's personal information, yaitu tentang menanyakan dan memberikan informasi pribadi seseorang. Jadi dilihat pada tabel ada contoh bagaimana untuk menanyakan informasi pribadi seseorang dan bagaimana memberikan jawaban informasinya. Misalnya untuk asking about someone's personal. Informasinya pertama di situ ada what's your name. Maka jawaban atau giving personal informasinya adalah my name is Salsa. Selanjutnya untuk contoh yang lainnya teman-teman bisa lihat sendiri pada tabel di situ sudah banyak contoh untuk asking dan givingnya. Kemudian kita lanjut pada tabel di bawahnya yaitu yes, no, question and answer with be, yaitu tentang pertanyaan yang membutuhkan jawaban yes atau no. Teman-teman dapat melihat di situ terdapat beberapa contoh untuk yes or no. Questionnya pada tabel. Misal untuk contoh pertama ada are you happy? Maka jawabannya yes, I am atau not, no, I am not. Pada contoh tersebut dapat kita lihat bahwa yes or no questionnya diawali dengan to be, yaitu are. Sebelumnya kita tahu bahwa to be itu ada am, ada is, dan ada are. Untuk kalimat bentuk waktunya sekarang. Lalu was dan were untuk bentuk lampaunya. Jadi untuk ciri yes or no questionnya itu salah satunya diawali dengan be
atau to be. Teman-teman dapat melihat sendiri contoh yang lainnya pada tabel. Sekarang kita berlanjut pada tabel paling bawah. Ada W8, question with be, yaitu kalimat tanya yang jawabannya dengan penjabaran atau kalimat yang panjang dan cirinya itu diawali dengan huruf WH. WH di sini adalah what, where, when, who, whom, which, was, why, dan how, atau bisa disingkat dengan 8W1H. Nah, teman-teman dapat melihat contohnya pada tabel. Misal contoh pertama ada what's your name? Jawabannya my name is Salsa. Contoh lainnya teman-teman dapat melihat sendiri pada tabel ya. Baik, kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Pada halaman ini pertama ada membahas sedikit tentang grammar. Grammarnya yaitu di sini tentang statement with be possessive adjective. Yaitu akan ada pernyataan dengan be. Lalu ditentukan possessive adjective-nya apa. Langsung saja kita lihat pada tabel. Pada kolom pertama ada statement atau pernyataan yang menggunakan be. Contoh di situ pertama untuk statementnya ada I'm from Manado. Kemudian di sampingnya ada contraction of be-nya. Sehingga dapat dari contraction I'm itu adalah I. am. Nah, di situ dilihat subjeknya adalah I. Sehingga untuk possessive adjective-nya adalah my. Lalu pada contoh berikutnya ada you're from Cibiru. Sehingga dapat dari or-nya maka subjeknya adalah you. Sehingga possessive adjective-nya adalah your. Dan untuk yang lainnya teman-teman bisa lihat sendiri pada tabel. Untuk I, possessive adjective adalah my. You, your. He, his. She, her. It, its. We, our. They, their. Gitu. Selanjutnya ada self introduction, yaitu pengenalan diri. After learning about the expression, no introduction yourself and your family. Silahkan teman-teman isi self introduction-nya seperti pada kolom yang ada. Nanti kirimkan di grup setelah menyimak materinya selesai. Sekarang kita lanjutkan dulu pembahasan di bawah, yaitu tentang vocabulary. Pertama di situ ada hobbies ya. Di situ terdapat beberapa contoh hobbies. Ada futsal, ada singing, reading, and cooking. Di bawahnya juga terdapat beberapa contoh kalimat menanyakan tentang hobi. Ada do you have a hobby? Apakah kamu memiliki hobi? Lalu ada what do you like doing? Apa yang kamu suka lakukan? Kemudian ada what do you do on your spare time? Apa yang kamu lakukan di waktu luangmu? Terakhir ada when do you usually do your hobby? Kapan biasanya kamu melakukan hobimu? Vocabulary selanjutnya yaitu ada tentang place, yaitu tempat. Di situ contohnya ada tentang asal tempatnya, tentang asal tempat. Ada yang di Jakarta, Yogyakarta, Makassar, dan Bandung. Nah, di bawahnya juga terdapat contoh pertanyaan mengenai tempat asal. Ada where do you come from? Di mana asalmu? Lalu ada what is the unique place in your hometown? Apa tempat unik atau ikon di kampung halamanmu gitu. Terakhir ada when do you usually visit your hometown? Kapan biasanya kamu berkunjung ke kampung halamanmu? Nah, itu. Baik, kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Di halaman ini pertama ada listening atau mendengarkan. Silahkan teman-teman scan barcode-nya dan
tonton kemudian isi tabelnya. Di tabel ada statement atau pernyataan, kemudian pilih true atau false. Pernyataan tersebut berdasarkan video yang di-scan tadi. Selanjutnya ada pronunciation, yaitu tentang pengucapan dalam bahasa Inggris. Nah, untuk pronunciation di sini membahasnya tentang linking sound. Maksud dari linking sound di sini adalah ketika kita mengucapkan kalimat bahasa Inggris, terdapat kata-kata yang dihubungkan atau digabungkan satu sama lainnya. Jadi menghubungkannya di sini yaitu dengan menggabungkan kata-kata yang berbeda menjadi satu sampai terdengar seperti hanya satu kata. Di situ ada keterangannya yaitu listen and practice. Final consonant sounds are often linked to the vowels that follow them. Yaitu dengarkan dan lihatlah suara konsonan akhir sering dikaitkan dengan vokal yang mengikutinya gitu. Kita coba langsung saja lihat contohnya. Di situ contohnya pertama ada I'm a new club member. Nah, di situ untuk kata-kata I'm dan digaris bawahi. Jadi dua kata itu yang digabungkan bacanya sehingga menjadi I'm a new club member. Jadi I'm dan nya terdengar seperti satu kata. Nah, gitu. I'm gitu. Terus kemudian contoh yang kedua ada Daniel is over there. Nah, kata yang digaris bawahi untuk digabungkan di situ ada is dan over. Sehingga membacanya menjadi Daniel is over there. Lalu ada contoh yang terakhir yaitu my name is Elizabeth. Nah, jadi sehingga jika kata yang digaris bawahi itu digabung menjadi my name is Elizabeth. Nah, gitu. Bacanya yang cepat. My name is Elizabeth. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Nah, sebelumnya saya juga masih kurang untuk pengucapan bahasa Inggrisnya. Jadi mohon dimaklumi jika banyak yang belum tepat. Baik, kita lanjutkan saja. Nah, selanjutnya di bawahnya ada reading atau membaca. Nah, di situ ada sebuah teks yang membahas tentang sebuah nama. Nah, silahkan teman-teman baca, kemudian nanti di halaman selanjutnya ada pernyataan-pernyataan yang berkaitan dengan teks tadi itu. Lalu tentukan apa pernyataan-pernyataan tersebut, true atau false. Nah, langsung saja sekarang kita lanjutkan lagi yang di bawah. Ada personal information, ada rating, ada rating ya di situ. Di situ kita dapat menuliskan detail informasi pribadi kita. Lalu dilanjutkan ada speaking. Jadi setelah kita menuliskan informasi pribadi, kita dapat membacakannya ke teman yang lain gitu. Begitupun sebaliknya dengan teman kita. Intinya kita saling berbagi informasi pribadi kita dengan teman. Nah, begitu ya. Baik, karena materi unit 1 ini sudah selesai, jadi saya akhiri presentasinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk perhatiannya. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.